Saya kira di situ. Perlu ditegaskan barangkali Bapak? Barangkali supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang dimaksud supremasi hukum dalam kurung meliputi dalam kurung meliputi titik 2 produk perundang-undangan maupun perilaku hukum para penyelenggara negara dan warga negara. Dalam kurung saya kira gitu ya. Ini untuk menegaskan apa yang ditanyakan tadi supaya jangan sampai ada salah pengertian dikira hukum itu ya hukumnya, tapi perilaku soal lain, nggak satu saja. Iya, mungkin. Itu kalau ada produk perundang-undangan maupun perilaku itu bisa dikatakan kinerja dan indikator kinerjanya. Iya sudah pada satu biasa. Jadi kinerja yang buruk itu ya termasuk menunjukkan supremasi hukum yang rendah. Oke, setuju ya? Baik, yang nomor 5 dari Absek dan Riana SPDN untuk menata karakter bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pertama stream of down. Apa istilahnya tadi? Top down kalau nggak salah. Top down. Secara implisit ya. Tetapi kalau orang bisa menangkap ini melalui yaitu bukan hanya teksnya tapi konteksnya sudah mencukupi. Tetapi kalau ini dipandang belum cukup karena tidak setiap orang ahli memaknakan sebuah bahasa, ini perlu untuk lebih di-clearkan, ditegaskan sehingga yang implisit menjadi eksplisit. Itu kan yang dikendaki. Ya, monggo masukannya kira-kira kayak apa supaya yang implisit ini menjadi eksplisit. Monggo Mas Pram. Ya. Namanya menjadi sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukan aturan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Iya. Menjadi sumber hukum formal. Iya, tapi nilai-nilai Pancasila itu sendiri menjadi sumber hukum. Apa? Dia material juga. Dia memang filosofi sifatnya, tetapi mana diangkat sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Mestinya harus ada konkret namanya sumber hukum formal. Satu Pancasila, kedua UUD 45, ketiga undang-undang dan seterusnya ke bawah. Baik, ini kata-kata filsafat negara, dasar filsafat negara. Bagi penstudi filsafat nggak ada masalah, bagi penstudi hukum nggak masalah. Tapi bagi orang awam ternyata ini menimbulkan pertanyaan, apa yang disebut dasar falsafah negara? Kalau saya menawarkan supaya ini bisa menjadi rumusan yang bisa dipahami, diterima oleh semua orang, kata-kata dasar falsafah negara kemudian diganti. Pancasila wajib menjadi sumber material maupun sumber formal. Itu sumber hukum formal dan menjiwai. Ya sebetulnya tanpa harus mengatakan menjiwai, memang dia sudah sumber hukum formal dan bagi seluruh proses, bagi dan langsung bagi seluruh proses. Kan sudah ada Mas ideal penghapusan. Prosesnya jadi proses maupun produk. Nah saya kira demikian. Ya. Strateginya saja itu. Iya.
Jadi di dalam falsafah rakyat masyarakat mengumpul itu ada dua tujuan. Dia ingin sejahtera dan dia ingin lebih aman. Orang mengumpul karena itu. Orang mengumpul. Jadi dari zaman masih zaman primitif sampai sudah zaman modern, orang mengumpul karena dia ingin dia lebih sejahtera dan dia ingin aman. Iya. Sehingga nilai yang pertama itu adalah nilai awareness. Sehingga orang dengan dia merasa bahwa lingkungannya semuanya dia perlu mengumpul, dan dia mengumpul ada tujuannya, yaitu ideal dan bersatu. Dan ini semua ada dalam nilai Pancasila. Dan ini tidak ada artinya kalau mereka tidak komit. Jadi ada awareness, ada rasa ingin bersatu menjadi tujuan. Tidak ada gunanya ini kalau mereka tidak komit di dalam awareness dan semuanya. Dan sesudah itu mereka harus konsisten dan tetap sustainable untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi empat ini. Dan ini ada dalam nilai Pancasila. Iya, terima kasih. Ada dalam mata saya tuh Pak. Iya. Mulai dari awareness, kemudian dia harus mengumpul, ideal dan studi, supaya dia bersatu dan sebagainya. Dia harus komit dengan tujuannya, dan dia harus konsisten dan sustainable untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ini adalah dalam nilai Pancasila Pak. Terima kasih. Ini Bapak Brigjen Purnawirawan Abdipati yang kita sedang sama-sama tahu kemarin sudah presentasi di sidang pleno ya. Jadi apa yang tertulis dan menjadi pendapatnya dalam makalah nanti kita akomodasi, kita padukan, barangkali hanya bahasanya yang berbeda menjadi lebih padat, tetapi itu sudah kami perhatikan jauh. Baik, masih ada? Cukup ya? Ini, masih ada? Jadi sistem rekrutmen calon pemimpin bangsa ini harus sesuai Pancasila, dan calon-calon pemimpin bangsa dan para penyelenggara negara harus memahami Pancasila dan undang-undang. Iya. Terima kasih. Jadi secara implisit kalau kita berbicara tadi peraturan perundangan dari sejak proses maupun produk itu menjiwai nilai-nilai Pancasila. Kalau kita berbicara undang-undang katakanlah pemilu, undang-undang tentang pilkada dan lain sebagainya, memang harus menjamin itu. Jadi implisit sudah ada di dalamnya. Tertampung ya. Oke, masih ada. Kalau tidak, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta yang terhormat. Kita akan akhiri sidang komisi ini berhubung waktu sudah jam 11 lebih sedikit. Alhamdulillah sebelum terdengar suara azan Jumat sudah selesai, kerja kita bisa lancar, dan sekali lagi selamat untuk masih menikmati segala acara dari kongres ini sampai dengan selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.